yang juga akan tayang di tanggal 9 Juni besok pukul 19.00. Jadi dipantengin ya teman-teman, karena besok udah akan tayang di jam 19.00. Nah, oke, kita nggak perlu lama-lama lagi. Mari kita undang selaku CEO dan co-founder One ID Entertainment, Badin Tirto Buwono dan Mas Patrick Effendi selaku produser dari Unity untuk menaiki stage. Halo Badi. Halo, hai Eca, thank you ya. Hai semuanya, selamat siang. Perkenalkan saya Din. Saya co-founder dan juga Chief Brand Officer dari One ID Entertainment. Terima kasih teman-teman media atas waktunya dan atas kehadirannya di press conference ya udah lagu barunya Unity ini. Thank you. Selamat siang semuanya, terima kasih buat kedatangannya hari ini. Saya Patrick Effendi, musik produser dari Unity. Badin Tirto Buwono memiliki lebih dari 15 tahun pengalaman di dunia media dan entertainment. Badin juga dikenal sebagai seorang serial entrepreneur yang sebagai co-founder dari Femela.com, Avenue, Fast, dan juga One ID Entertainment. Mas Patrick Effendi mengawali karirnya di dunia entertainment sebagai sutradara video klip. Kini Mas Patrick Effendi telah menyutradarai beberapa film dan mencetak sederet lagu hits. Beliau juga dikenal sebagai co-founder dari Majelis 7 Indonesia, komunitas komedi dan komika terbesar di Indonesia. Wah, keren banget ya. Tidak berhenti di situ, Mas Patrick Effendi ini juga merupakan sosok di balik kesuksesan boy group fenomenal yaitu Cowboy Junior. Halo Mas Patrick. Nanti pas Eka masuk bakal ada musik ini kan. Selain itu, One ID Entertainment adalah talent management terdepan di Indonesia. Telah berpartner dengan Nagita Slavina lewat Boon Lifetainment, Natasha Wilona dengan E-Will Network, serta menaungi nama-nama ikonik di dunia entertainment Indonesia. Seperti contohnya ada Reza Arab Octavian, Bayu Ska, Fathia Izzati, Denis Adiswara, dan tentunya merupakan pencetus dari boy group serta girl group populer yaitu Unity dan First. Mungkin aku akan throwback perjalanan Unity sedikit ya. Unity telah merilis 9 single, 2 original soundtrack, dan 1 full album yang bertajuk In Diversity. Album fisik dari In Diversity telah mencetak prestasi sebagai album fisik dari grup musik dengan penjualan tertinggi pada tahun rilisnya yaitu 2002. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung mau Q&A nih dengan Mas Patrick dan juga Mbak Di. Yes. Kita udah nggak sabar banget nih, pasti rekan-rekan. Oke, aku duduk ya. Aku mau tanya-tanya dulu nih ke Mas Patrick mungkin ya. Gimana sih Mas perasaannya setelah memasuki tahun keempat dan merilis single kesekian kalinya dengan Unity? Yes. Setiap single pasti punya excitement sendiri-sendiri ya. Tapi kali ini yang lebih exciting lagi karena member Unity sekarang jadi berenam. Dan ini adalah debut pertamanya dengan format yang baru dan ternyata jauh lebih fresh. Gitu. Makanya kita juga banyak bekerja sama untuk konsepnya kita bikin, kita pengen yang fresh, kita kerjasama sama orang baru yang fresh, semuanya kita belum pernah kerjasama dan terjadilah single Yaudah ini kita bekerja sama dengan Eka Misduana. Karena Yaudah ini benar-benar fresh banget ya dengan Betul. formasi yang berenam ini, ya. Pengen lebih beda dibandingkan yang sebelumnya ya. Yes. Oke, thank you Mas Patrick. Selanjutnya aku mau tanya ke Badin nih. Badin, apa rencana One ID berikutnya nih untuk Unity? Ada rencana go internasional kah? Karena dengar-dengar udah publikasinya udah kemana-mana nih. Ya, jadi memang kalau dari One ID sendiri alasan kenapa kita bikin Unity back in 2019 itu adalah karena kita memang punya visi untuk membangun ekosistem untuk di industri talenta di Indonesia. Kan memang
kalau selama ini kalau kita lihat kalau di industri talenta di Indonesia itu masih kebanyakan tuh kayak lebih berupa home industry ya. Kalau misalnya jadi manajernya tuh kalau nggak kasihnya juga pamannya, anggota keluarga ataupun pasangannya gitu. Nah kita tuh ingin lewat dengan apa yang kita lakukan di One ID, kita tuh actually bisa bikin inovasi dan juga bisa membantu membangun industri ini menjadi lebih menjadi sebuah ekosistem yang lebih terstruktur gitu. Nah makanya di tahun 2019 kita bikin Unity dan juga lewat sebuah sistem dan juga lewat sebuah metode yang belum pernah dilakukan sebelumnya di Indonesia. Dan beruntung sekali memang kayak beruntung sekali juga bahwa kayak dari sejak debut tahun 2019 Unity itu banyak banget dapat respon positif dari lokal dan juga internasional. Kan semuanya udah pada tahu ya memang 2019 akhir kan Unity debutnya which is Desember, dan begitu bulan Maret itu kan kita udah lockdown tuh, jadi kan memang akhirnya Unity full memang kayak melakukan kegiatan dan juga promosi segala macam itu lewat digital gitu. Nah tapi silver liningnya ya justru kalau kita digital itu akhirnya kita tuh bisa merambah sampai audiens internasional gitu. Jadi makanya kita pun bisa sampai masuk di publikasi kan di di media-media Brazil, kita juga masuk ke media-media Korea, bahkan sampai juga masuk ke MTV US, dan sampai sekarang Unity itu satu-satunya grup musik dari Indonesia yang berhasil masuk ke MTV US selama belasan minggu sebagai most voted artis gitu ya. Karena selama pandemi itu kan waktu itu MTV US itu punya acara program di mana mereka setiap weekend tuh mereka muterin lagu-lagu dari all over the world, tapi based on request dan based on voting dari audiensnya di seluruh dunia. Nah, itu waktu itu kayak tiap minggunya itu dapat voting itu puluhan ribu gitu, dan actually yang pertama ngasih tahu gitu ya yang kayak gimana ada terjadi sebuah gerakan itu adalah fans dari Filipina gitu, karena fans Filipina kan lancar bahasa Inggris ya, ngerti gitu, oh ternyata ada cara seperti ini nih gitu. Fans Filipina yang ngajarin fans Indonesia, dan tentunya ya jempolnya netizen Indonesia nggak ada lawan gitu. Jadi akhirnya makanya Unity bisa terpilih jadi most voted artis selama 13 minggu berturut-turut di MTV US, dan dari sana pun juga akhirnya sejujurnya kita tuh dari awal 2019-2020 itu tuh udah dapat banyak tawaran untuk promosi di internasional. Kita tuh bahkan kan sekarang lagi rame ya, ada yang Amerika Got Talent dengan hari ini itu kita tuh actually di 2021 itu atau 2020 ya malah ya, kita tuh dapat undangan dari Amerika Got Talent untuk ikutan acara mereka di sana gitu. Dan juga kita juga pernah dapat undangan dari Asian Song Festival di Korea, tapi itu semua belum kita jalankan karena dari segi schedule, dari segi visi dan misi itu masih belum align dengan kita gitu. Karena balik lagi komitmennya One ID itu adalah dengan bikin Unity dan juga bikin First, itu adalah kita memang ingin menampilkan grup musik lokal dengan karakter Indonesia tapi dengan standar internasional, dan kita masih fokus ke situ tuh. Kita tuh masih ingin jadi tuan rumah di negara sendiri gitu kan. Kalau kayak sekarang kan kita sepanjang tahun udah lihat nih ada aneka konser internasional segala macam, kita lihat tuh mereka memenuhi satu stadium dengan puluhan ribu penonton apa segala macam. Nah itu tuh juga something yang sebagai sebagai seniman dan juga yang berkarya di Indonesia, kita tuh itulah yang actually yang ingin kita lakukan juga gitu, bahwa nggak hanya itu dilakukan oleh artis internasional di negara kita, tapi kita sendiri juga bisa jadi tuan rumah yang menampilkan hal-hal seperti itu juga gitu. Seperti itu. Kita balik tuh ke komitmen awal bahwa kita tuh kan pingin memang jadi menampilkan Unity itu sebagai boy group dengan karakter Indonesia banget gitu. Makanya Patrick juga ngobrol dengan Eka pun akhirnya lagu yang sekarang ini, makanya kan semuanya kan ini ya lokalitas banget ya, local pride lah gitu ya Trik ya. Ya. Jadi kayak mungkin kalau ada yang dari kemarin udah sempat ngikutin juga kalau di social media Unity bisa dilihat mau dari dari desainnya, dari elemen-elemen yang kita bikin teaser segala macem. Itu ada angkot seperti itu ada di sini. Ada juga waktu itu kita bikin teaser itu pakai gerobak bakso, juga ada pakai gerobak tahu bulat juga. Jadi memang karena itu
itulah karena dengan formasi baru ini juga kita tuh memang ingin kembali ke misi kita yang awal bahwa adalah kita tuh bangga nih, we would like to be the local pride gitu. Nah itu yang memang kita kedepankan lewat release yang baru ini gitu. Seperti itu. Oke, thank you Mbak Din. Jadi berarti ini benar-benar pengen autentik Indonesia banget ya. Walaupun memang udah banyak nih pasarnya internasional, udah banyak melirik, tapi tetap pengen udah ini fokusnya ke Indonesia dulu. Ya betul. Jadi kan banyak yang kayak bilang yang kalau begitu tahu, oh boy group kok kayak yang Korea-Korea gitu ya. Enggak, gitu. Kita tuh justru ya Berbeda ya? Betul, bukan berbeda ya. Maksudnya kan banyak orang yang nggak aware tuh bahwa Indonesia tuh udah punya karakternya sendiri loh. Jauh sebelum kita tuh sekarang dibanjiri dengan K-pop. Dari tahun 2000-an awal ini ya Pak Patrick ini juga salah satunya yang jadi pelopor gitu bentuk musik Indonesia yang dalam format boy group ataupun girl group gitu kan, dengan Cowboy Junior, dengan yang kita juga pasti kenal dengan Smash lah, dengan Cerita, itu kan semua udah ada dari sebelum K-pop masuk. Kita juga pingin kayak remind gitu kan ke audiens bahwa oh itu loh gitu, actually kita tuh punya karakter kita sendiri gitu, jangan komposernya lebih tinggi kalau produser dan ini ya. Oke, boleh menyapa dulu teman-teman media, Ya, halo Mas? teman media, apa kabar? Saya Agus Diwana. Seru banget kalau Tahu lah ya, Agus Diwana siapa ya. Ya, Agus. coba saya tadi baru ngobrol-ngobrol sama mereka. Ternyata apa ya? Menurutku tuh ini tuh kayak bibit di Indonesia yang memang harus dilestarikan. Kalau menurut gua, jadi gua ngomong sama mereka karena mereka masih muda. Jadi gua potong sedikit di luar biar nggak lupa. Jadi menurut gua ya mereka bibit sih. Kayak, Amin. Gua ngerasa Indo jarang banget nih orang seperti ini. Jarang udah kayak gini. Jadi kayak gua sangat berharap sama mereka untuk masa depan. Kalau gua ada dua ya. Gua sudah tidak semuda mereka. Jadi gua berharap mereka terus bertahan sih, harus jangan kita out topik. Keren banget sih emang. Oke, kita sedikit tentang Mas Eka dulu ya. Mas Eka Gustiwana ini adalah seorang komposer yang pastinya juga teman-teman rekan media pasti udah tahu, dan produser musik Indonesia yang terkenal lewat karyanya sebagai bagian dari Weird Genius yang telah mendunia, dan juga lewat aneka karya musiknya yang senantiasa viral di tanah air ini. Biasa viral berat banget. Tapi emang bener loh Mas. Tapi bilang amin aja. Ya, Kalau amin, itu amin. adalah Doa. Ya. Kenyataannya. Dan ini tentunya teman-teman penasaran kan bagaimana proses kolaborasi ini terjadi. Yang ini merupakan kolaborasi pertama antara Eka Gustiwana dan juga One ID Entertainment. Langsung kita tanyain ke Mas Patrick dulu nih. Iya. Sebelum ke Mas Eka ya. Mas Patrick, boleh nggak cerita sedikit gimana kok di single akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan Mas Eka? Prosesnya hingga terjadi seperti apa? Apa sih yang bikin Mas Patrick jadi sama Eka aja deh untuk Ya. ini? Oke. Jadi sebenarnya dulu banget saya pernah kerja sama juga sama Eka. Tapi terus kemarin itu memang dari awal planningnya adalah mencari seorang music director, music producer yang berbeda dengan yang biasa kita kerjasama gitu. Memang untuk refresh aja gitu. Kebetulan Reza Arab itu dari Witness itu adalah talent dari One ID juga gitu. Jadi salah satu partner kami Aura bilang coba aja mereka gitu. Terus saya kayak dia juga ya. enggak, belum, pertamanya enggak gitu. Pertamanya kayak iya kayak kalau di challenge kayak begini jadinya gimana ya gitu ya. Cuman enaknya kan kalau sama Eka ya kita tuh workshop dulu. Jadi kita kemarin juga sama-sama sepakat kayak kita workshop dulu. Nanti nggak tahu hasilnya kayak gimana, kalau cocok lanjut, kalau enggak ya udah kali ini kita pakai buat yang lain gitu kan. Ya udah, coba aja dulu workshop. Ternyata begitu workshop, wah aku amazed banget sama Eka. Kita kemarin saling memuji satu sama lain lah, karena buat saya yang referensinya sangat tua ini si Eka ini tuh bener-bener soundnya tuh fresh, dan kita memang semua anak-anak itu juga ngerasain gitu, ini baru banget semuanya gitu. Terus kerjanya cepet banget, jadi kayak minta ini kayak kurang cocok nih, langsung dibikin gitu. Ada satu yang gila Eka nih. Memang aku cuma untuk gini, wah ini udah kebayang nih lagunya nih, kayaknya harus ada gitar, nanti kita isi pakai gitar. Oke,
dia telepon gitaris sebentar, gitaris suruh langsung datang. Langsung. Datang sih gitu. Dan kita sudah bingung datang mau ngapain, bukan datang suruh isi dan langsung jadi gitu. Pas dia datang belum tahu lagunya. Iya, ya padahal lagunya Jadi cuma tidak workshop. mau jadinya. Padahal aku cuma nyetok ini kayak harus ada gitar gitu. Lo harus tahu proses produksinya itu datang, Unity datang jam 1 siang, jam 2. Belum ada ide mau bikin lagu apa, jam 7 malam udah selesai lagunya sama lirik-liriknya. Keren banget. Jadi aku juga kaget dengan Mas Patrick ya, cara dia menulis lagu, bersama dengan teman-teman juga, namanya bareng-bareng dan cepet juga. Jadi memang duo cepet sih kita produksi sih. Emang kolaborasi yang pas. Karena kolaborasinya pas ya. Kita juga sering kok workshop tapi start itu juga sering juga gitu. Oke, next untuk Mas Eka, aku mau tanya nih. Waktu pertama diajak tuh gimana perasaannya kalau langsung di-call nih sama Mas Patrick? Ayo ikutan atau apa? Ayo kolaborasi bareng. Langsung excited atau sempet ragu-ragu dulu? Atau kayak Ya, ambil nggak ya atau gimana? kalau Patrick ya udah jelas lah, siapa-siapa pun dari orang produksi ya pasti. Gue langsung Mau. gue senang ya, gue senang banget dan karena memang udah lama juga ngikutin. Jadi waktu itu sempat ketemu sebuah acara juga, ya senang aja jadi percaya, tapi kadang-kadang gue senang sama Patrick karena Patrick ini bisa menggali potensi yang mungkin gak terpikirkan juga oleh musisi itu sendiri. Contohnya gue dengan Eka dengan soundnya yang seperti Eka, tapi Patrick percaya gitu loh. Artinya gue menghargai kalau ada eksekutif produser yang percaya dengan produser musiknya. Kak, gue percaya lu bisa bikin kayak gini Kak. Nah berarti itu orang kayak gitu. Jadi dia orang yang ngasih gue referensi, lu bikin sound yang apa ya, berbeda dari yang biasanya lu buat. Nah jadi lagu ini juga termasuk unik karena kayaknya sepanjang karir gue jarang atau bahkan tidak pernah bikin lagu warnanya kayak gini. Jadi kayak memberikan apa ya, pengalaman yang berharga buat gue juga. Keren banget. Karena kayaknya lagunya bener-bener fun banget ya. Ya takutnya terlalu dark atau terlalu terlalu berat atau apa. Jadi ya. Ini aku ada pertanyaan nih, kan aku baru ngobrol sama Eka sekarang juga nih, kayak waktu kayak pertama kali diajak gitu, ada ketakutan atau ada keraguan apa enggak? Wah gitu, ada 2 orang nih vokalnya gitu, atau gimana? Ya karena jumlah orangnya sebenarnya sih, karena studio saya kecil. Banyak ya. Jadi ketakutan mungkin lebih ke 6 orang kan punya. Aku di grup, aku punya grup elektronik 3 orang, itu aja repot banget. Ketika beda pendapat, apalagi 6 kan. Jadi beda-beda pasti. Nah, aku cuma takut ketakutan awal ketika beda pendapat nih, yang satu maunya jadi lama. Oh ternyata enggak. Mereka cukup dewasa menanggapi perbedaan pendapat. Jadi yang satu lagi nulis lagu, jadi yang satu nggak gangguin tuh biasanya. Jadi yang satu, jadi kayak semuanya sambil ngalah gitu. Semoga bertahan ya, karena biasanya seiring pertamanya popularitas itu bisa ada cekcok yang membuat jadi berkurang personilnya. Semoga tetap bertahan seperti itu sih. Amin. Semoga akan terus seperti itu ya Unity. Nah, ini seru banget dengar cerita di balik single terbarunya Unity dari sosok-sosok yang udah ada di depan kita nih teman-teman semua. Tentunya kita semua makin penasaran untuk mengulik cerita lebih banyak lagi dari langsung sang pemilik singlenya, dari artis utamanya nih yang dari tadi kita omongin tapi orangnya malah belum ada di sini ya. Mari kita langsung sambut bersama-sama Unity. Biar mic-nya mungkin sharing aja. Oke, halo
Unity. Halo. Lucu banget pakaiannya vintage gitu ya, tapi kayak colorful. Iya. Aku suka. Betul banget. Boleh nih menyapa media dulu mungkin. Sebelumnya kita dari Unity mau ucapin terima kasih semuanya buat media-media yang udah hadir. Terima kasih juga udah support kita dalam rangka rilis lagu terbaru kita ya. Ya udah, mohon bantuannya. Semoga lagu ini bisa dinikmati dan bisa membawa hal-hal positif buat semua orang. Amin. Tepuk tangan dulu dong, teman-teman. Nah, teman-teman Unity, tadi kita udah ngobrol nih sama Mbak Din, Mas Patrick, dan Mas Eka. Udah sedikit cerita tentang perjalanan kalian yang seru banget dibalik perjalanan bikin lagunya. Terus kenapa bisa sama Mas Eka tiba-tiba. Tadi kita udah sharing-sharing sedikit nih single terbaru kalian ini dan tentang perubahan formasi di Unity ini. Jadi berenam ya sekarang. Yes, betul. Nah, mungkin aku mau tanya nih beberapa pertanyaan untuk teman-teman Unity. Nah, waktu pertama dengar rencana ini untuk kolaborasi ini, reaksi kalian seperti apa sih? Wah, kita shock banget Kak. Tiba-tiba kayak, Langsung dijawab. wah, shock gitu ya. Jadi awalnya kita tahu rencananya bakal bikin lagunya tuh bekerja sama Kak Eka. Itu jadi waktu itu aku lagi sama manajerku Kak Jos, terus aku diceritain gitu kan, oh nanti kita rencananya bakal bikin lagunya itu sama Kak Eka gitu. Terus akhirnya karena anak-anak yang lain belum tahu, terus kayak aku langsung menyebarkan cerita ini ke anak-anak dengan excited banget gitu. Jadi nanti kita bakal bikin lagunya sama Kak Eka nih, pasti kita udah pasti kebayang gitu nanti musiknya bakal kayak gimana, karena ya kita ngikutin Kak Eka juga kayak gitu sih. Kebayangnya gimana Kebayangnya Ya gitu ya, bisa disebut. Awalnya cerita yang dapet kamu. Ya, gitu. Karyanya kayak kamu suka. Oh iya. subur. Dulu kan kayak speech composing kan. 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Kenapa lama banget ya? Waktu masih SD kayaknya. Yang pertama mereka tangkap tuh itu langsung apa yang itu udah. Paling inget. Iya betul. Iya gitu. Nextnya gimana sih pengalaman kalian bekerja sama dengan Kak Eka? Kan dari yang awalnya belum pernah kerja sama sampai akhirnya udah nih sama Kak Eka, sesuai ekspektasi nggak? Mungkin ada yang pernah ngefans sama Kak Eka atau gimana, terus pas udah dijalanin gimana? Ya, kita kan tahu sendiri pasti Kak Eka Nusdiwana kan dari karya-karya dia sebelumnya gitu fresh banget memang, dan cenderung banyak update-nya gitu ya, banyak update elektronik gitu, dan kita juga pasti punya ekspektasi kita formasi baru, kita pengen memberikan sesuatu yang baru juga. Nah, tampaknya sangat cocok gitu dengan Kak Eka juga gitu, dan waktu kita main ke studionya Kak Eka yang baru, workshop baru juga, dan surprisingly ternyata Kak Eka itu sangat profesionalis banget ya. Wah, ternyata profesionalis. Profesionalis banget. Profesionalis gimana? Jadi iya, kalau misalnya kita workshop lagu kan biasanya santai gitu ya, kita kayak ya udah kita cari dulu, tapi kayak tuh bener-bener detailnya level atas gitu. Jadi kayak dia tuh pengennya walaupun ini cuma workshop doang, tapi menurut kita udah keterlaluan sih buat workshop kayak gitu. Dia udah kayak langsung rilis aja yuk. Iya, karena sedetail itu dia nyari soundnya, dia apa? Dia tuh bisa nangkap apa yang kita pengenin gitu, walaupun banyak diskusinya ya, tapi waktu workflow-nya cepet banget sih, gak nyampe kan? Katanya malamnya langsung udah kelar ya? Iya. Ada momen lucu ya, cerita lucu. Apa Jadi itu, waktu Mas? itu Eka sama gitarisnya break sebentar makan malam gitu. Terus karena ada satu part yang belum selesai, aku masih ngerjain sama anak-anak gitu. Kita rekam sendiri tanpa ada Eka. Aku waktu lagi rekamannya kan nggak oke banget tuh, dia untuk sama Vicky gitu. Karena dia nanti pasti Eka masuk itu diubah, itu diulang gitu. Bener. Akhirnya bilang bener. Karena tadi perfeksionis ya, Iya. nggak bisa di kayak gini, harus diubah. Karena bagi kita yang penting ada aja dulu gitu. Ternyata mereka memendam itu ya. Baru dikualitas teman-teman ya. Mereka bilang kayak kalau mau langsung sana. Iya bener. Ngomongnya di depan media. Sekalian. Ya tapi puas banget sih kalau kita
apa ya, lumayan pengen lagu baru setelah formasi baru ini apa ya, punya kesan yang fresh dan spesial gitu, dan berhasil menurutku ya. Tepuk tangan lagi dong, Terima teman-teman. kasih. Nah, oke. Thank you loh. Oke, next questionnya, aku mau nanya nih, buat kalian lagunya itu sebenarnya boleh nggak di-spill? Ini sebenarnya tentang apa sih lagu Ya Udah ini? Karena aku juga belum dengar kan lagunya nih. Kita juga bener sih. Kan udah nyanyi ya? Lagu ini tuh menunjukkan tentang kayak dalam sebuah hubungan, waktu dalam pertemanan kita kayak punya tujuan bersama gitu. Kita kayak dari awal berjuang sama-sama, tapi di pertengahan jalan kan pasti ada yang pergi gitu. Kita kayak punya diri sendiri, tapi kan itu juga menunjukkan kalau ada hal-hal yang kita nggak bisa kontrol. Jadi pada akhirnya kita cuma bisa bilang Ya udah. Oke. Iya, kan kadang di pertemanan atau misalnya misalnya awalnya ya percintaan atau apa segala macam, kayak awalnya bareng-bareng kemudian berpisah atau apa. Grup band juga kayak gitu kok, sering-sering. Oh iya. Semua grup juga sering seperti itu. Iya sering. Iya. Boleh tambahkan lagi mungkin. Ya. Nah, ini teman-teman pasti udah pada penasaran banget nih sama lagunya seperti apa, karena memang belum ditayangkan ya. Boleh gak sih nih kita nyanyiin dikit, teman-teman Unity? Pasti udah pada penasaran kan? Mungkin di ref-nya atau di bagian mananya? Boleh banget, kita coba nyanyiin sedikit refnya ya. Oke. Oke. Ya, bagus ya. Aku juga penasaran nih. Masih ada di lanjutannya. Oke, besok akan aku langsung dengerin ya. Yes, ada fullnya besok. Nanti baru ada apa ya? Besok MV-nya. Benar. Oke. Keren banget nih lagunya, walaupun hanya di spill sedikit aja, tapi jadi penasaran untuk full lagunya kayak gimana nih sebenarnya. Karena kita udah ngebahas seputar lagunya, next aku mau tanya nih seputar MV-nya ke Mbak Dir dan Unity. Karena aku udah gak sabar banget nih kira-kira akan seperti apa ya untuk MV-nya. Mungkin bisa dijawab sama Mas Patrick. Ya. Jadi sesuai sama lagunya, musik videonya ini kita bikin agak berbeda. Yang paling menonjol berbeda adalah di sini anak-anak nggak acting, tapi anak-anak jadi anak-anak apa namanya ya sehari-hari gitu. Jadi ini lebih kayak apa ya, kayak travel vlog gitu ya mereka. Jadi ceritanya kita bikin music video di mana ada satu yang lagi galau, terus friendship gitu ya, yang lain mencoba untuk menghibur. Nah namanya cowok, yang namanya hibur, ya udah yuk kita jalan aja spontan gitu ya. Udah seharian itu kita ngikutin perjalanan mereka ke kota Bandung. Dan yang seru adalah karena beberapa shortlist yang kita bikin kemarin anak-anak juga nggak tahu gitu. Jadi ada lokasi yang mereka nggak tahu, ada aktivitas yang mereka nggak tahu gitu, beberapa. Oh, jadi Jadi sebelumnya udah dikasih tahu. Iya, dan ini yang menarik adalah ada satu kamera yang dipegang sama Swepson, satu kamera handicam, dan dia juga ikut mendokumentasikan semuanya. Oh, tapi itu juga masuk ke MV ya? Iya, jadi ada beberapa itu yang benar-benar di tangan direkturnya, udah di luar tangan direktur ya. Direkturnya ada namanya Zaki Muhammad. Itu anak-anak benar-benar jalan gitu, terus begitu mereka kayak shoot orang, ada bule, ada pengamen, ada apa gitu ya. Dan mereka main-mainnya sendiri. Seru banget. Ini jadi video klip pertama Unity yang nggak ada beauty shot sama sekali, bener, dan nggak beauty sama sekali, malah mukanya, ya ampun, ekspresinya semua ya sehari-hari mereka. Tapi Dan natural banget kan Mas? iya, dan seneng banget karena memang ya ini sehari-hari kita kenal anak-anak ini seperti ini gitu. Sama tadi dengan yang memang kita dari awal kan memang ingin yang di sini itu adalah kita mau balikin
bikin kita mau jadi seotentik mungkin, se-relatable mungkin, membumi gitu, cocok bumi sih. Tapi maksudnya memang kita bikin itu seperti itu. Dan ini tuh ya ini beberapa yang kita bisa lihat di belakang nih. Ini beberapa snapshot dari behind the scene waktu proses syutingnya. Tadi kan seperti Patrick juga bilang kan di Bandung kan kita itu eksplorasi aja, ada beberapa lokasi, ada yang memang ya di jalanan aja, ada juga memang beberapa lokasi yang memang kita pakai gitu. Dan of course as mentioned memang semuanya spontan, makanya tadi juga nggak semua shoot list itu juga actually anak-anak tahu. Jadi banyak yang memang kejadian-kejadian ataupun adegan yang terjadi itu ya keren banget. Jadi ini kalau misalnya liatin MV-nya bener-bener, oh ternyata teman-teman Unity setiap hari kayak gini ya, atau kayak mungkin ada yang usil atau apa, kelihatan di situ nggak? pasti ada yang usil. Kelihatan di dalam ada. Siapa ini yang usil? Ya, untungnya ini musik video ya, jadi suaranya nggak ada kan? Iya, bener-bener. Kalau ada suaranya, tahu kan? Boleh dirilis yang ada suaranya. Lagi yang panik. Nah, Mas Patrick, kira-kira tuh apa sih yang pembeda dari MV ya udah ini dengan MV sebelumnya selain tadi yang beauty shop atau apa? Mungkin ini lebih apa ya, lebih sincere aja ya. Jadi ini kan ngambilnya di Bandung. Ini pertama kali mereka syuting di luar kota ya. Wah, Di luar negeri pernah, di luar kota malah pernah. Jadi pertama kali. malah langsung di luar negeri dulu baru di Iya. luar kota ya. Iya. Keren. Oke, next questionnya untuk Unity. Yes. Teman-teman Unity cerita dong seputar pengalaman saat pembuatan MV-nya. Ada cerita seru nggak kira-kira? Atau kayak, ih ada yang kenapa, gitu. Cerita seru banyak banget karena kita kan basically-nya kan kita ke sana syuting tuh lebih banyak yang dokumentasi, terus kita juga cuma have fun di sana gitu, terus di videoin gitu. Jadi banyak banget hal-hal yang ternyata seru ya gitu. Terus apalagi ini kan syutingnya di Bandung, aku dari Bandung, jadi ya pulang kampung lah gitu, ketemu sama bahkan aku ketemu sama teman SD gitu sih. Terus disapa? Disapa? Iya, disapa. Iya, Fajri ya gitu. Bukan ya? Ini siapa? Gue lupa lagi bukannya. Oh iya, terus teman SD soalnya kan dulu masih kecil. Iya sih. Sama ada cerita lucu lagi waktu kita mau sore-sore mau naik Korakala tuh kan ada. Bentar, Gue mau ceritain tuh. Gua mau Iya dong. gua mau disclaimer dulu, gua suka ketinggian. Tapi tidak aja. Ya kita naik Korakala dengan harapan bilang akan takut terus kita sambil lip sync. Cuman karena ternyata Korakalanya rada-rada reot gitu. Terus kita harus naik sampai setengahnya gitu. Alhasil yang takut bukan cuma Gilang sih. Semuanya. Semua ada yang jadi itu bukan lucunya ya udah nggak kayak gitu ya. Asik. Padahal beneran teriak ya. Itu pertama kalinya, kalau dari aku sendiri pertama kalinya sih ke pasar malam gitu ya, terus kayak nyobain Itu reok. iya nyobain kayak koran-korannya gitu. Tapi ternyata keamanannya sungguh terjaga kan ya. Jadi kayak Saking terjaganya seperti itu. betul. Supaya sensasinya lebih teriak-teriak lagi kan. Bener, bukan takut karena ini tuh seru nih, duh mau jatuh iya gitu. Pokoknya mumpung. Ini kenapa yang apa kayak pengamannya gitu safety-nya nggak Bisa digini. ada ituannya, tapi kalau misalnya di bawah angin dia kaos lagi. Iya deket. Iya benar. Tapi seru-seru banget sih karena di Bandung kita jadi lebih eksplor kan ya. Apalagi Anji jadi berasa tour guide. Di sini, di situ ada kejadian seru apa gitu. Lalu dijelasin ini di sini. Iya, jadi kayak keluar. Nonton gila. Wah seru-seru banget nih cerita pengalaman selama syuting MV ini. Aku makin penasaran untuk lihat full MV-nya kayak gimana, pasti seru banget. Tapi nggak perlu lama-lama lagi, mari kita saksikan teaser MV Unity. Ya udah, semangat. Saya belum ada nonton juga. Oke, mari kita tunggu dulu ya teman-teman.
Udah. Terima kasih banyak waktunya Mas Patrick. Itu dari Tomato ya. Saya mau Wah. nanya siulannya siulan siapa itu? Siapa tuh? Suara siulan. Sampai sekarang sebenarnya masih misteri. Kita pun nggak tahu siulnya yang dipakai boleh siapa? Oh, Oh, siapa Mas Patrick? Waktu itu kalau nggak salah yang direkam ada beberapa kan? tiga. Iya, ada Kak Patrick, Santi sama Spencer. Yang dipakai yang punyanya si Patrick. Oke. Karena kita nggak nyampe kinya. Nah, terus tadi di ruang tunggu kita kayak Spencer bilang itu suara gue tahu. Terus Santi kayak ada suara Hilda tuh Kak Patrick. Salah semua. Oke, karena Mas Patrick akan silam dari panggung sebentar Nggak lagi. apa-apa, masih bisa. Oh, masih bisa. Mau foto dulu? Boleh. Oke, kita foto dulu ya sama Mas Patrick. Baikin. Rekan-rekan media mungkin untuk foto yang pertama ini dari One ID dulu ya, dari fotografernya. Kemudian yang kedua baru dari rekan-rekan media. Ya belakang semua. Mas Adil ya. Satu dua. Udah. Ya. Sudah? Oke, thank you so much. Wah, keren banget ya MC-nya tadi, walaupun cuplikannya itu udah awalnya aku ngeliat malah jadi kayak balapan ya. Itu tadi itu kaki siapa tuh? Aku. Oh, oke. Mungkin kita tungguin aja ya sampai fullnya keluar. Tapi jangan sedih teman-teman, karena MV-nya akan tayang besok hari Jumat tanggal 9 Juni di YouTube dan video pukul 19.00. Dicatat ya teman-teman. Dan selanjutnya kita akan ada di sesi yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman media, yaitu sesi Q&A. Kita mulai untuk sesi Q&A, kita buka untuk 3 pertanyaan ya teman-teman. Siapa dulu mungkin yang mau bertanya? Oke, silakan. Silakan Mas. Saya Kami dari Dozon. Terima kasih. Selamat buat media atas tulisan singlenya ya. Ini mau nanya nih sama Mas Patrick sama Mas Eka mungkin kan. Ini kan tadi kan katanya musiknya pengen kembali ke Indo gitu, maksudnya basicnya, tapi tetap standarnya internasional gitu. Nah, ini berdua komprominya bagaimana untuk menentukan lagu sound itu seperti apa gitu, proses kreatifnya biar yang diinginkan tercapai gitu ya, walaupun basic tapi juga tetap rasanya internasional gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin buat teman-teman community, tadi kan ada bocoran lagunya tentang apa namanya, yang namanya ya udah gitu ya. Nah ini apakah lagu ini ditujukan untuk salah satu personilnya dia dari mana? Itu ya, terima kasih. Pertanyaannya salah satu kan dulu. Mas Eka mungkin. Terkait musik memang kami semua, saya Patrick dan kita sepakat itu kalau boy group dan boy band itu kan memang dulu ya dengan K-pop terus dan kita tuh pengen menghapus image itu. Kalau aku sendiri ya, saya pribadi itu pengen bikin ini benar-benar Indonesian pop aja. Itu dari sound-soundnya yang benar-benar baru lah, yang memang orang juga akan temukan di K-pop. Jadi ini
Dan rootsnya juga banyak sebenarnya, kita punya banyak dari dulu dari zaman saya masih itu juga udah ada sebenarnya pop boy group vokal group pria tuh banyak banget, dan kita pengen mengembalikan itu sebenarnya. Kalau David, kalau kompromi nggak ada ya, lebih eksplorasi ya. Kita kemarin seru banget, jadi setelah workshop, setelah rekaman, sebelum mixing juga kita masih banyak ngulik sound banget gitu, karena ini pertama kalinya aku kerja sama, jadi udah terkenal kalau untuk yang teman-teman yang mixing lagu-lagunya project-projectku biasanya gitu ya, itu biasanya pasti track vokalnya banyak gitu. Nah ini aku khusus harus call lagi ke Ryan yang mixing, karena ternyata Eka itu juga kalau kerja ininya tracknya banyak banget, jadi instrumennya banyak banget gitu. Jadi akhirnya kita juga waktu itu akhirnya harus explore yang mana yang paling pas. Dan aku paling suka dari si Eka ini adalah ternyata Eka ini suka meng-combine sound. Itu sesuatu yang aku belum pernah, jarang biasanya melakukan gitu. Jadi meng-combine beberapa sound untuk dapetin satu sound yang kita pengen gitu. Jadi ada beberapa opsinya gitu. Digabung menjadi satu. Itu seru banget, terus kita banyak referensi juga gitu. Banyak nyari referensi bareng. Seru sih kolaborasi. sih karena dari Patrick ya tau lah tahun-tahun 70-an. Nah, itu. Kita mau menggabungkan gitu. Iya. Referensi Patrick dan referensi karena hasilnya seperti yang teman-teman ada. Jadi kolaborasinya benar-benar referensi yang lama, kemudian digabungin sama Mas Eka dari yang untuk yang fresh-freshnya sampai akhirnya nemu ini benar-benar ini lagu yang udahnya. Oh, ini yang buat ini ya. Sebenarnya dari lagu-lagu sebelumnya banyak banget lagu-lagu kita juga yang berdasarkan pengalaman pribadi dari masing-masing member ataupun dari kita semua gitu. Jadi lagu yang udah ini lebih ke general aja sih, kayak pasti dalam kehidupan semua manusia gitu pasti ada kalanya ketika kita memperjuangkan sesuatu bareng-bareng gitu, tapi di tengah-tengah jalan mungkin ada yang harus pergi karena berbeda visi atau karena ada ada suatu masalah gitu. Jadi ya buat pengingat juga bagi kita juga bahwa ya udah kita bisa apa ya, itu yang pengen kita angkat di dalam lagu yang udah ini, bahwa semua feeling yang kita rasakan sekarang tuh sebenarnya bisa jadi karya gitu, bisa kita share gitu, tapi tidak secara personal ya. Jadi ya ini sebagai general lagu ya. Betul. Merangkum semuanya. Oke, terima kasih. Semoga menjawab ya teman-teman. Untuk nextnya mungkin, oke silakan Kak. Halo, aku Bunda dari Kopamex. Selamat untuk perilisan single barunya. Aku mau bertanya tentang MV-nya nih. Ada nggak sih alasan khusus untuk memilih Bandung sebagai latar MV kali ini? Terima kasih. Nah, jadi waktu ngobrol sama sutradaranya memang kita nyari lokasi yang banyak banyak tempat-tempat yang memang menarik gitu ya. Tapi ini sebenarnya lebih nampak keras dari pengalaman pribadi sih. Jadi dulu aku waktu masih muda itu kalau ada apa-apa, misalkan ada galau-galau larinya ke Bandung, dan biasanya tuh yang nemenin pasti teman-temannya juga spontan random gitu. Salah satunya ya manajernya mereka ini Joshua itu yang sering kita mulai ke Bandung ya. Jadi nampak jelas aja gitu. Dan yang menarik adalah kemarin itu banyak banget lokasi-lokasi yang lokasi teman kita sendiri juga gitu. Jadi emang mereka support gitu kan. Makanya besok bisa dilihat di video klip itu banyak tempat-tempat yang anak-anak aja kaget ya oh ada tempat ini di sini gitu. Udah tahu sebelumnya ya. Gitu. Jadi bukan hanya outdoor tapi indoornya juga menarik. Keren banget. Jadi memang pemilihan kota Bandung ini sebenarnya dari Mas Patrick ada memorinya ya. Memorinya, dan ini satu lagi juga karena kita punya keyakinan kalau itu kan sehari kita kemarin 8 scene. Kalau syuting di Bandung keringatannya nggak lepek. Nah, lebih tinggi kalau di Jakarta. Udah di Jakarta kasihan tim wardrobe dan tim makeup gitu. Harus tancap terus ya. Ya enak sih kalau di Bandung ya. Oke, sudah dijawab ya Mbak. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan media, silakan.
Oke, kalau misalnya udah nggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan dari media, kita langsung ke sesi foto sama teman-teman Unity. Sebelum ya, tadi kan udah sama Mas Eka, bagi sama Mas Patrick. Oke, langsung kita foto sama-sama kan. Terima kasih semuanya teman-teman media. Terima kasih semuanya. Jadi dan Mas Eka dipersilakan untuk silang dari panggung. Teman-teman Unity, teman-teman Unity harap untuk tetap stay di panggung ya. Bang lagi. Bang apa bang? Teman-teman Unity, Terima kasih teman-teman media. Thank you so much. sukses untuk single terbarunya. Semoga bisa mengulang kesuksesan single-single sebelumnya. Stop dulu. Teman-teman Unity untuk stay sebentar karena akan ada sesi doorstop. Juga silakan untuk media untuk maju ke depan untuk melakukan sesi doorstop. Teman-teman media dan unit sekalian, tidak terasa nih teman-teman kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk hadir secara online maupun offline pada acara hari ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada Tapalunia Jakarta sebagai venue pada acara hari ini dan media partner. Ada Rahasia Gadis, Max, Key Vibes, Top FM, Bali United FM, Global Radio, K-pop Chart, Ardan Radio Bandung, Jajaran Radio Surabaya, Dreamers Radio, Z99,9 FM, FFM Radio Malang, EBS FM Surabaya, Top FM Semarang, dan Lini. Akhir kata, saya Echa pamit undur diri. Mohon maaf jika selama acara berlangsung terdapat hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa. Mas.
Atau yang kemarin bilang Arif.